Kembali lagi bersama saya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemilihan. Pemilihan pada suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan perintah yaitu perintah if dan switch. Perintah if bentuk umumnya. Penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan dalam JavaScript. Dalam JavaScript, juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain. Misalnya, array JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain akan dikonversi ke true, sedangkan 0 yang dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false jika aksi yang akan dilakukan kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun pasti tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if. Kita buat file dengan if.js. Reply. Not if.js. Pada hasil layar, program akan memberikan B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi jika nilai dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Saya coba. Lebih saya simpan. Bagian proses.exist ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if else, yaitu perintah if melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi else aksi. Pada bentuk di layar, aksi satu hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Kita juga dapat menulis kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti ini.
Nah, bentuk perintah informasi kan kasus pemilihan memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, melakukan program yang dapat menentukan apakah suatu bilangan berupa bilangan genap atau ganjil. Kita dapat menggunakan if else. Dalam kasus ini tersebut, dua kemungkinan bilangan tersebut genap atau bilangan ganjil. Mari kita perhatikan, saya buat file baru yang mana if 1.js. Kemudian retraining saya coba jalankan. Satu proses masukkan bilangan bulat. Sepuluh adalah bilangan benar. Selanjutnya saya masukkan dua. Dua adalah bilangan benar. Pada kasus pemilihan tertentu yang melibatkan tiga kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi 1 buka kurung kurawal aksi 1 tutup kurung kurawal, else if kondisi 2 dalam kurung aksi. Hal ini seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi lakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika semua kondisi bernilai false, maka akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else berikut ini. Adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan tiga kondisi. Saya save, kita coba jalankan. Not if masukkan bilangan bulat misalnya 1 adalah bilangan positif. Bola adalah bilangan positif.
Contoh dapat dari penggunaan yang melibatkan banyak kondisi. Dapat dilihat berikut ini. If jika.js. Baik, saya coba share. Kita coba jalankan. Masukkan nomor bulan. Misalnya saya pilih nomor 1. Nama bulan ke-1 adalah Januari. Dia akan muncul seperti ini. Saya ulang lagi. Misalnya saya pilih nomor 12. Nama bulan ke-12 adalah Desember. Dia ini. Selanjutnya perintah switch. Selain menggunakan if, blok pendirian juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah berikut ini. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal case nilai 1 aksi 1 case nilai 2 aksi 2 break. Terusnya default aksi alternatif. Cara kerja printer switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan penggunaan perintah switch. Saya buat dengan nama .js. var ya, seperti ini. Saya coba save. Kita coba jalankan. Masukkan nomor bulan. Misalnya saya pilih nomor bulan
Nah, bulan kedua adalah Februari. Satu lagi misalnya 4. Nah, bulan keempat adalah April. Dalam perintah switch, satu aksis yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai. Misalnya, oke, mari kita edit ini. Switch charger. Satu seperti ini. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya seperti berikut. Saya ini kita dapat menulis if saja dulu, coba kita jalankan. Sana 17 bulan 3. Perhatikan skrip di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan dicetak triwulan 2. Jika nomor 7 atau 8 atau 9, maka dicetak triwulan 3. Dan jika nomor bulan sama dengan 10 atau 11, 12, maka akan dicetak triwulan 4. Jika tidak ada bulan kesekian kali, coba kita jalankan kesekian kalinya. Saya coba lagi 1, maka triwulan 1. Saya coba 10, maka triwulan 4. Jika saya coba yang 13 yang tidak ada, maka tidak ada. Perintah break dalam blok pemilihan dibuat menggunakan berfungsi menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dijalankan. Jika disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pemilihan terakhir atau bagian default. Mari kita coba masukkan nilai 1. Nah, maka yang muncul 1. Saya coba masukkan 2, maka akan muncul 2. Saya coba masukkan 3, maka akan muncul 3. Kita ganti untuk memasukkannya. Saya ganti, mari kita ganti. Ini real dan versi float ini mari saya save, saya coba jalankan. Saya coba jalankan 5.6. Ya, maka dia akan muncul seperti ini.
Nilainya dibandingkan juga dapat merupakan string seperti yang ditunjukkan. Saya modifikasi ini. Masukkan array. Terus oke, save. Coba jalankan. Masukkan nama hari. Selasa adalah hari ketiga. Coba kita lihat ini, ya, Selasa adalah hari ketiga. Saya temukan masukkan Senin. Muncul Senin adalah hari kedua. Di sini, ya, di sini sesuai pada kode ini. Sekian dan terima kasih.